Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Agus Safi Hidayatullah dari kelas 23036F dengan NIM 230510801999. Mata kuliah pengantar kurikulum. Dosen pengampun Ibu Haini Ingbayani MPD. Di sini saya akan menjelaskan implementasi kurikulum merdeka. Baik, yang pertama ialah pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Kurikulum merdeka berfokus pada konten-konten yang esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Selanjutnya ialah latar belakang kurikulum merdeka. Latar belakang kurikulum merdeka belajar adalah hasil pisah yang menunjukkan rendahnya tingkat kompetensi siswa, kesenjangan dalam kualitas pembelajaran, dan dampak pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya ialah apa itu kurikulum. Reptai dalam buku The Basic Principles of Curriculum. Maaf tidak bisa bahasa Inggris. Menguatkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu yang pertama tujuan, konten, metode atau cara, yang terakhir evaluasi secara umum. Komponen-komponen tersebut ialah diklasifikasikan menjadi 3 hal yang digunakan di beberapa negara, yaitu tujuan, pembelajaran atau konten, panduan pedagogik, yang terakhir panduan asemen kerangka. Atau komponen ini dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan belajaran berdasarkan kebutuhan murid. Yang selanjutnya ialah tujuan pembelajaran kurikulum merdeka. Tujuan kurikulum merdeka adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, membentukkan karakter siswa yang mandiri, dan mengurangi kesenjangan dalam pendidikan. Selanjutnya, konsep pembelajaran kurikulum merdeka ini bertujuan untuk menghasilkan generasi yang lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Baiklah, selanjutnya ialah konsep pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Pendidikan berpusat pada peserta didik. Pendidik bukan hanya tentang guru yang memberikan pengetahuan, tetapi juga tentang peserta didik yang belajar untuk mengembangkan diri. Guru dijadikan fasilitator untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi diri. Pengalaman belajar yang menyenangkan. Belajar yang menyenangkan dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam belajar. Oleh karena itu, belajar tidak hanya dilakukan di dalam kelas tetapi juga di luar kelas, dengan melibatkan kegiatan yang menarik dan manfaat, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Peserta didik didorong untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Baik, selanjutnya ialah metode pembelajaran untuk kurikulum merdeka. Yang pertama ialah moderative share, menargetkan pada pengembangan interaksi mahasiswa. Yang kedua, sintak pembelajaran sederhana, yakni sang guru membentuk kelompok belajar yang terdiri dari beberapa peserta didik. Yang ketiga ialah kemudian metode lainnya, yakni metode pembelajaran Project Based E-Learning atau PBL. Baik, selanjutnya ialah karakteristik
kurikulum merdeka. Yang pertama, mengembangkan soft skill dan karakter. Pengembangan soft skill dan karakter melalui proyek penguat profil pelajaran Pancasila. Selanjutnya, fokus pada materi esensial, relevan, dan mendalamkan sehingga ada waktu cukup untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Baik, yang terakhir pembelajaran yang reversibel. Keleluasan bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan pengembangan masing-masing peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan memuaskan lokal. Selanjutnya, mengapa kita memerlukan kurikulum merdeka? Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran telah cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Selanjutnya, keunggulan kurikulum merdeka, yaitu pertama, lebih sederhana dan mendalam, fokus pada materi esensial. Yang kedua ialah lebih merdeka, guru dapat mengajar sesuai tahap pencapaian dan pengembangan peserta didik. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif, pembelajaran melalui kegiatan proyek. Baik, yang selanjutnya ialah apa kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum merdeka. Kriteria ada satu, berminat menerapkan kurikulum merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Kepala sekolah diminta mempelajari materi yang disiapkan tentang konsep kurikulum merdeka. Selanjutnya, jika setelah pembelajaran materi tersebut sekolah memutuskan untuk mencoba menerapkan, mereka diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat. Jadi, prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi. Selanjutnya ialah memperdayaan peserta didik. Prinsip pemberdayaan peserta didik merupakan salah satu landasan utama dalam kurikulum merdeka. Dalam konteks ini, peserta didik diberi kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sekaligus belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pemberdayaan peserta didik dalam kurikulum merdeka bukanlah sekadar konsep kosong, tetapi memegang peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Pemberdayaan peserta didik berarti memberikan ruang kepada mereka untuk aktif dalam proses pembelajaran selanjutnya. Guru harus merancang pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik. Pemberdayaan peserta didik juga berhubungan dengan aspek evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran
dalam kurikulum Merdeka sebaiknya tidak hanya berfokus pada ujian tertulis, tetapi juga melibatkan keberagaman cara penilaian yang mencerminkan kemajuan peserta didik dalam mengembangkan potensinya. Yang selanjutnya adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi pembelajaran dan komunikasi atau TIK dalam pendidikan telah menjadi elemen penting dalam kurikulum Merdeka. Konsep ini mengakui bahwa teknologi adalah bagian tak terpisahkan dari dunia metode yang harus digunakan sebagai alat meningkatkannya pembelajaran. Salah satu aspek utama dari penggunaan TIK adalah kurikulum Merdeka adalah membuka akses yang lebih luas terhadap sumber pembelajaran. Dengan akses internet, peserta didik dapat mengakses berbagai jenis materi pembelajaran termasuk teks, video, dan sumber daya interaktif dari seluruh dunia. Selain itu, penggunaan teknologi juga membantu peserta didik mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia modern. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga memungkinkan pembelajaran berbasis proyek. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan praktik dan kreatif yang sangat berharga dalam dunia kerja saat ini. Selanjutnya adalah mengapa kurikulum Merdeka dijadikan opsi tidak langsung ditetapkan semua sekolah. Pertama adalah Kemdikbud ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Yang kedua adalah dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses pengubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara lancar dan bertahap. Selanjutnya, struktur kurikulum SMP atau MTS. Struktur kurikulum SMP atau MTS terdapat pada fase pertama adalah fase T untuk kelas 7, 8, dan 9. Kedua adalah selanjutnya proporsi beban belajar di MTS atau SMP. Proporsi beban belajar di SMP atau MTS berbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pembelajaran intrakurikuler. Yang kedua adalah proyek penguatan profil belajar Pancasila atau P5 dialokasikan di sekitar 25% beban belajar per tahun. Selanjutnya adalah hal-hal esensial kurikulum Merdeka di jenjang SMP. Yang pertama, menguatkan kompetensi yang mendasar dan memahamkan holistics. Selanjutnya, pendidikan seni berbagai mata pelajaran pilihan. Selanjutnya adalah mata pembelajaran informatika menjadi mapel wajib. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek menguatkan profil Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun pembelajaran. Baik, sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf, kepada Allah saya minta ampun. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu.
kalau omongan saya belibet, mohon maaf. Sekian, terima kasih.